Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang median. Nah, di sini kita akan memulai dari data tunggal biasa terlebih dahulu, baru kemudian data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi nantinya. Oke, bagaimana cara menentukan nilai median? Median lebih rumit daripada modus karena median ini berbeda jumlah datumnya, akan berbeda cara mengerjakannya. Tapi semuanya tidak akan menjadi rumit kalau kita memahami polanya bagaimana. Oke, di sini median itu ada n ganjil, ada n genap. Perhatikan yang di video. Kalau memahami data-data seperti ini mungkin ribet. Alangkah lebih mudahnya kalau kita langsung ke contoh saja. Maksudnya n ganjil itu bagaimana, maksudnya n genap itu yang bagaimana. Kalau kita ke contoh akan lebih mudah. Tentukan median dari data dari bilangan-bilangan berikut. Oke, yang A ini, yang B yang ini. Oke, untuk median itu wajib diurutkan terlebih dahulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Karena yang A dan yang B ini masih acak urutannya. Jadi cara mengerjakannya adalah kita urutkan terlebih dahulu letak nilai mediannya itu di mana. Oke, di sini sudah saya urutkan 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10 ini datanya adalah ganjil karena ada 7 datum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Median itu nilai tengah, artinya adalah nilai tengah. Jadi kita hanya mencari saja mana letak datum yang paling tengah. Kalau kita coba bagi saja, ini bagi 3 kiri 3, 4, 5, kanan juga kita bagi 3 angka 10, 8, 8. Tersisa 1 di tengah. Inilah yang disebut sebagai median. Mediannya adalah 6. Gampang. Yang B. Yang B datanya adalah genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau genap tidak mungkin di tengahnya sisa 1. Karena membagi kiri dan kanannya harus sama. Jadi caranya adalah kita bagi terlebih dahulu supaya di tengahnya sisa 1 atau sisa 2. Kalau genap pasti sisa 2. Kita sisakan 2 di tengah. 5, 7 kita bagi 3 di kiri. 18, 15, 12 kita bagi 3 angka di kanan. Sisanya adalah 9 sama 11. Jadi nilai mediannya adalah 9 ditambah 11 dibagi 2. Jadi kita ambil rata-ratanya antara 9 sama 11. 9 ditambah 11 itu adalah 20 dibagi 2. Dapatnya adalah 10. Jadi mediannya adalah 10. Selanjutnya kita akan membahas median yang datanya kelompok, biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi. Nah, yang perlu kalian pahami adalah median itu ada erat hubungannya dengan kuartil. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sehingga batas-batasnya ada 3. Nanti ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sedangkan median nilainya akan selalu sama dengan kuartil 2 atau kuartil tengah. Jadi dengan membahas median kita sekaligus akan mempelajari juga kuartil 2. Bagaimana kuartil 1 dan kuartil 3 akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Mungkin kalau yang di buku ini caranya seperti ini, tapi saya punya cara sendiri, formula sendiri. Mungkin intinya sama saja, cuma mungkin pemahamannya akan lebih mudah dengan saya ajarkan bagaimana cara menentukan nilai tengah dari data yang berkelompok. Contohnya adalah seperti ini. Tabel yang saya pakai adalah tabel dari soal ini yang mencari kuartil bawah, tengah sama atas. Tengah itu sama aja dengan median, jadi kita sama aja mencari median. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana cara menentukan median dari tabel berikut ini. Tabelnya sudah saya pindahkan ke sini. Kemudian di sini cara menentukan frekuensi, cara menentukan kelasnya adalah, nah pertama langkah-langkahnya kita tentukan kelasnya terlebih dahulu. Yang namanya adalah kelas modus. Kelas modus. Kelas modus itu bisa kita cari dengan cara dibagi 2 dari keseluruhan frekuensi, jumlah frekuensi. Maka sebelum itu kita tentukan FK-nya terlebih dahulu. Apa itu FK? FK adalah frekuensi kumulatif. Cara menentukannya adalah seperti ini. Yang pertama frekuensinya adalah 3. Kita tuliskan di sini 3. Yang kedua berarti 3 ditambah 7, 10 tambah 8 adalah 18. 18 bagi 12 adalah 18 tambah 12 adalah 30, tambah 9 adalah 39, tambah 6 adalah 45, ditambah 5 adalah 50. Nah, ini berarti 50 itu adalah N. Jadi cara menentukan kelas modusnya adalah N dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita menentukan tengah-tengahnya. Berarti 50 dibagi 2 itu adalah 25. Kelas bukan MO ya, mohon maaf, ini ME, median. Kelas mediannya ada di nilai 25. 25 itu di mana?
Nah, perhatikan. 18 ini berarti nilainya sebelum 18. Berarti di sini 30 ini. Kenapa 30 ini? Karena angka 25 letaknya itu sebelum 30. Kenapa enggak di 39? Kelebihan. Kenapa enggak di 18? Belum nyampe. 18 itu batasnya adalah 18, sedangkan 30 batasnya adalah 30. Jadi 25 ada di sebelum 30 ini. Jadi ini saya cari ke kotak E ya, menandakan bahwa ini adalah kelas mediannya. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya adalah ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FK per F dalam kurung L. Nah, bedakan FK sama L nanti apa? TB itu apa? TB itu adalah tepi bawah kelas median. Berarti kamu lihat kotaknya ini 50 dikurangi 0,5. Berarti 49,5 ditambah N/2 udah dicari tadi ya. N/2 itu kelas mediannya. Jadi 25 dikurangi FK. Nah, FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi yang dipakai sebelum kelas median. Jadi angka yang dipakai adalah 18. Frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median berarti 18 per, sedangkan F ini adalah frekuensi kelas mediannya. Jadi 12 ini. Berarti sini 12 dikali dengan L itu lebar kelas. Dari 50 sampai 59 itu lebarnya berapa? 10 kan? Hitung aja manual 50, 51, 52 sampai 59 pasti 10. Pasti di sini kemudian 49,5 ditambah dengan 25 ini dikurang 18 ya, maksudnya dikurang 18 dapatnya adalah 7 ya, dibagi dengan 12 dikali dengan 10, sehingga di sini 49,5 ditambah dengan 7 dikali 10 itu 70 dibagi 12 sama dengan 49,5 ditambah 5,8, sehingga kalau dijumlahkan dapatnya 55,3. 8 tambah 5 13, simpen 1 15, simpen 1 55. Ini koma ya, bukan 1. 55,3 itu nilai median. Coba kita cross check pada nilai kuartil tengahnya. Nilai kuartil tengahnya nilainya juga 55,3. Sama, karena kuartil tengah itu sama dengan nilai mediannya. Apabila ingin ada ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar atau langsung dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.